Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firaun adalah sosok raja yang terkenal karena kesombongan dan kekejamannya. Ia bahkan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melaknat Firaun karena perilaku sombong dan kejamnya selama hidup. Dalam Al-Quran, diceritakan bahwa Firaun dan pasukannya tewas di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Namun, hasil CT scan mengungkap fakta baru tentang penyebab kematian Firaun, yang ternyata berbeda dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi, apa yang sebenarnya dijelaskan dalam Al-Quran tentang kematian Firaun? Bagaimana perbedaan penyebab kematian Firaun menurut hasil CT scan? Dan, mana yang benar? Untuk mengetahui jawabannya, tontonlah video ini sampai akhir. Sebelum kita membahas penemuan terbaru tentang kematian Firaun, mari kita bahas bagaimana jasad Firaun ditemukan. Jasad Firaun ditemukan setelah terdampar di pantai dan ditemukan oleh penduduk Mesir. Kini, jasad Firaun dipamerkan di Museum Nasional Peradaban Mesir di pusat Kairo, Mesir. Bahkan sebelum ilmu pengetahuan modern berkembang, Al-Quran sudah memberikan isyarat tentang penemuan jasad Firaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan jasad Firaun untuk menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran. Hari ini kami akan menyelamatkan tubuhmu agar kamu menjadi tanda pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Al-Quran, Surah Yunus, ayat 92. Pada tahun 1907, seorang ahli arkeologi dan sejarah bernama Elliot Smith membuka pembungkus mumi Firaun. Kejutan datang saat tubuh Firaun tersebut ditemukan dalam keadaan utuh. Kemudian, pada bulan Juni tahun 1975, seorang ahli bedah dari Perancis, Maurice Bucaille, diberi izin untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang mumi tersebut. Dia menemukan bahwa jasad mumi tersebut adalah Firaun yang tewas di laut. Tanda-tanda kematian di laut terlihat jelas dari bekas garam yang menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun penyebab kematiannya menurutnya adalah tenggelam, akhirnya ia menyimpulkan kesesuaian temuannya dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Penelitian dan penemuan modern telah memperkuat kebenaran pesan Al-Quran mengenai sejarah Firaun. Jika bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengetahui tentang keberadaan jasad Firaun? Pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak seorang pun dari masyarakat saat itu mengetahui bahwa jasad Firaun akan ditemukan di masa depan dan dijadikan pelajaran. Selain penemuan jasadnya, Al-Quran juga menjelaskan penyebab kematian Firaun. Firaun ditenggelamkan di Laut Merah bersama pasukannya sebagai hukuman atas penindasannya terhadap Bani Israel. Kematian Firaun ini dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami keluarkan Bani Israel dari Laut Merah, lalu ia diikuti oleh Firaun dan pasukannya dengan kekerasan dan permusuhan. Ketika ia hampir tenggelam, ia berkata, 'Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dikenal oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya.'" Al-Quran, Surah Yunus, ayat 90. Mumi Firaun pertama kali ditemukan pada tahun 1819 Masehi oleh Loren di Tebus di Lembah Para Raja. Jasadnya ditemukan dalam kondisi yang masih utuh, mengejutkan banyak orang. Menurut catatan sejarah, praktik pengawetan jenazah sudah dilakukan oleh bangsa Mesir kuno sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Mengapa jenazah harus diawetkan? Menurut kepercayaan, bangsa Mesir kuno meyakini bahwa suatu hari nanti jiwa orang yang meninggal akan kembali ke dunia. Oleh karena itu, tubuh diawetkan agar jiwa yang kembali itu dapat menempati tubuh yang telah disiapkan. Meskipun mungkin terdengar aneh bagi beberapa orang, itulah kepercayaan yang diyakini oleh bangsa Mesir kuno. Orang Mesir kuno memiliki metode unik dalam mengawetkan tubuh orang yang telah meninggal. Teknologi pengawetan yang digunakan pada zaman Firaun sangatlah mengagumkan. Mayat yang diawetkan mampu bertahan selama berabad-abad bahkan ribuan tahun. Inilah sebabnya mengapa jasad Firaun masih tetap utuh hingga saat ini. Hal ini mendorong para ilmuwan untuk terus melakukan penelitian terhadap jasad Firaun, termasuk penelitian terbaru yang menggunakan teknologi canggih untuk mengungkap fakta baru tentang penyebab kematian Firaun. Bagaimanakah perbedaan penyebab kematian yang telah dijelaskan dalam Al-Quran? Hasil CT scan terbaru mengungkap fakta terbaru tentang penyebab kematian Firaun. Dari hasil CT scan ini, diketahui bahwa Firaun Mesir meninggal sekitar 3600 tahun yang lalu dalam medan perang. Studi tersebut menunjukkan bahwa Firaun tewas dalam pertempuran,
diserang oleh penyerang bersenjatakan berlatih ngapat dan tombak. Hal ini diperkuat oleh adanya luka-luka yang terlihat pada jasad Firaun, termasuk luka irisan besar di dahinya, luka tusukan di dasar tengkorak, dan luka-luka lainnya di sekitar mata dan pipi. Beberapa ahli radiologi, seperti Profesor Sahar Salim dari Universitas Kairo, menyimpulkan bahwa luka-luka ini menunjukkan bahwa Firaun berada di garis depan pertempuran, mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Mesir. Sebelumnya, misteri kematian Firaun telah memicu spekulasi, termasuk kemungkinan bahwa ia terbunuh dalam pertempuran atau dibunuh dalam kudeta istana. Para arkeolog pada abad ke-19 yang menemukan mumi Firaun tersebut melaporkan adanya bau busuk saat membuka pembungkus mumi, yang menimbulkan dugaan bahwa Firaun mungkin dibalsem dengan terburu-buru di medan perang. Penelitian terbaru yang menggunakan sinar X dari berbagai sudut berusaha menyusun gambar 3D dari mumi Firaun. Jasad tersebut dalam kondisi yang memprihatinkan, dengan tulang-tulang yang terkelupas dan kepala terpisah dari bagian tubuh lainnya. Temuan lainnya mengungkapkan luka-luka di tengkoraknya yang menggambarkan kisah kematian yang tragis. Mumi Firaun memiliki luka sepanjang 7 cm di dahinya, yang tampaknya disebabkan oleh serangan dari atas dengan kapak atau pukulan pedang. Potongan lain yang berpotensi fatal ditemukan di atas mata kanannya. Ada juga luka sepanjang 3,2 cm yang kemungkinan disebabkan oleh kapak, serta luka-luka di hidung, mata kanan, dan pipi, yang tampaknya disebabkan oleh serangan dari arah atas dengan pegangan kapak atau tongkat tumpul. Dugaan lain adalah bahwa seseorang di depan raja mungkin telah melancarkan serangan dengan pedang atau kapak ke pipi kiri Firaun, meninggalkan luka yang lebih dalam. Dari sisi kiri, sebuah senjata yang mungkin adalah tombak menembus dasar tengkoraknya, menyebabkan luka sepanjang 3,5 cm. Sebelumnya, para arkeolog juga melaporkan banyaknya luka ini, tetapi Salim dan rekan-rekannya menemukan serangkaian luka baru yang terkait dengan patah tulang tengkorak yang kemudian ditutupi dengan bahan pembalseman. Pembalseman tersebut terutama terkonsentrasi di sisi kanan tengkorak, dan kerusakan ini diduga disebabkan oleh serangan dengan benda tumpul yang berat seperti pegangan kapak. Tidak terlihat cedera defensif pada lengan mumi, namun tampaknya tangan Firaun ditekuk dan dikepalkan, yang membuat para peneliti menduga bahwa mungkin tangan Firaun terikat saat dia meninggal. Diperkirakan bahwa mumi Firaun ini kemungkinan ditangkap di medan perang dan dieksekusi oleh banyak penyerang. Meskipun para peneliti telah menemukan tanda-tanda kekerasan pada mumi Firaun sebelumnya, mereka belum memiliki bukti konkret bahwa Firaun meninggal dalam pertempuran sampai saat ini. Sahabat beriman, hasil CT scan yang diperoleh ilmuwan tentang penyebab kematian Firaun di medan perang masih bersifat spekulatif. Sementara itu, Al-Quran juga telah menjelaskan bahwa Firaun tenggelam di Laut Merah, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui dengan pasti segalanya. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawahnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.